Gembala kami yang agung dan Roh Kudus, Roh kebenaran dan Roh sukacita. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami bersyukur Tuhan pada hari ini boleh kami ada kesempatan yang begitu indah, kami di dalam Yesus boleh bersama-sama ada persekutuan yang indah, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah melalui Ko Asyong boleh menyampaikan kesaksiannya yang begitu indah, biar kami dikuatkan, dan dalam segala hal boleh kami terlebih dahulu mengutamakan Tuhan, mengutamakan doa. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami ada zaman urapan dari Roh Kudus untuk setiap kami, boleh kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukan saya mengerti, tapi boleh kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur, amin. Silakan duduk. Saya bersyukur dan terima kasih kepada Pendeta Andreas dan juga kepada pimpinan di sini, dan juga jemaat semua, khususnya juga Ko Asyong ya, boleh memberi kesempatan mempercayakan firman Tuhan kepada saya untuk menyampaikan. Ini makna Imlek bagi orang Kristen ya, sebetulnya tidak asing lagi untuk tema ini, dan saya yakin kita semua mengerti begitu ya, apa artinya Imlek, dan Imlek itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ada tapinya ya, dalam hal apa begitu. Kalau misalnya tahayul itu bertentangan dengan firman Tuhan, ya kita tidak lakukan. Sebetulnya Imlek itu bukan kegiatan agama ya. Seperti mbak saya di rumah tanya, bapak itu kan sudah Natal, Imlek kok ikut-ikutan juga begitu ya. Saya bilang itu bukan kegiatan agama ya, dia pikir itu agama udah punya begitu. Bukan saudara, sebetulnya Imlek itu kegiatan daripada yang merayap begitu ya. Jadi petani-petani dulu di Tiongkok itu kalau sudah musim semi datang, mereka kumpul bersyukur ya, untuk cocok tanam yang baru lagi. Mereka punya pengharapan atau doa supaya nanti hasilnya panen ya. Jadi hari sukacita, hari kegembiraan gitu, hari kebersamaan, hari bersyukur. Jadi sebetulnya kita pun juga boleh dan harus, bahkan saudara, kan kita diajarkan firman Tuhan untuk selalu bersyukur ya. Jadi sebetulnya saudara, kaitannya itu erat ya, dan juga kita merayakan Imlek itu benar. Jadi kita bersyukur ya, di tahun 2003 itu karena Gus Dur yang menghapus itu larangan daripada mantan presiden dulu ya. Jadi kita itu lebih merdeka, puji Tuhan, sampai saat ini ya. Jadi jasanya juga Gus Dur. Nah, saya bacakan firman Tuhan dulu di Roma 12 ayatnya yang ke-10, 11, saya tambahkan yang ke-12. Roma 12, 10, 11, dan ayat favorit saya ada di 12 ya, tapi ini sangkut pautan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi ini semua sesuai dengan arti daripada Imlek ya. Jadi harus mengasihi satu, kedua itu bahkan di sini berlomba-lomba mendahuluinya untuk memberi hormat ya. Dan yang ketiga di sini, janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya. Jadi itu pelayanan kasih, pelayanan kita saling menghormati itu juga pelayanan ya. Jadi anggap saja saudara, kita berkumpul bersama itu saling melayani ya. Khususnya ingat dengan kasih, karena ciri khas daripada Imlek itu yaitu kasih yang diutamakan seperti pujian tadi ya. Kasih itu lemah lembut dan sebagainya. Dan kalau kita melakukan semua ini, firman Tuhan mengatakan bersukacita kita ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Seperti petani itu begitu mau mulai bercocok tanam, mereka bersukacita dan yakin ya dalam
kepercayaan mereka itu ada pengharapan, ya pengharapan. Dan yang misalnya tidak baik, yang negatif itu dengan doa mereka berharap supaya menjadi tidak ada, begitu, ya. Tapi jangan kita tahayul, ya. Nanti saya akan jelaskan banyak itu tahayulnya. Dan bertekunlah dalam doa. Nah ini pentingnya seperti kita caution, begitu mau cek mau ketemu dokter doa dulu, ya. Kalau mau makan obat ingat juga. Saya juga rutinnya makan obat. Saya jantungnya ringnya ada 6, jangan takut. Ya. Sudah 13 sampai sekarang masih 14 tahun tidak apa-apa, ya, puji Tuhan. Jadi harus banyak doa dekat kepada Tuhan, ya. Jadi di Imlek itu banyak orang misalnya mau memberi angpau atau terima angpau, pikirannya itu untuk kita dapat rezeki, begitu, ya. Nah itu sebetulnya salah, saudara. Rezeki itu dari mana? Dari Tuhan. Ya, Mazmur 133 jelas, ya, dikatakan alangkah elok dan indahnya kalau saudara rukun bersama-sama. Nah, di bawahnya dikatakan di situlah, ya, Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Ini berkat itu diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Ya, jadi jangan dengan tahayul, ya. Saya mulainya ini 12 itu PSD saya. Bersukacita, terus sabar, doa, PSD. Tapi bukan bumi serpong damai, bumi surga damai, gitu ya. Kita sukacita, bersyukur, ya, dan ada kekuatan di dalam Tuhan, ada pengharapan. Ya, saya tidak pernah pikirkan, pusingkan jantung saya, gimana. Ini sudah 2-3 bulan anak saya kalau berobat, anak yang bawa, ya. Tapi dia sengaja tidak bawa, ya, karena saya dulu juga ke Penang, ya, pasang ringnya, jadi anak saya sengaja harus katanya balik ke saya kanan, nggak ke Penang, di sini juga boleh. Tapi dia mau nurut, ya, di sini pakai BPJS, udah 3 bulan mungkin saya nggak dicek, ya. Tapi saya tetap percaya Tuhan itu memelihara. Nah, saya sekarang mulai dari yang tahayul dulu, ya, yang kita itu harus tidak boleh. Saya lagi sedikit flu, mungkin ketularan, gitu ya. Kita buka dulu satu ayat lagi di Kolose pasal 2. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Kolose pasal 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Jadi ini filsafat kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Yang di bawah itu penting, menurut Kristus, atau harus taat, ya, kepada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang menjadi patokannya. Kalau melanggar, nanti dijauhkan. Kita tidak ikutin, gitu ya. Nah, misalnya kita mulai dari cusi itu malam tahun baru, ya, itu harus kumpul-kumpul. Nah, itu menyatakan cinta kasih kekeluargaan. Harus, ya. Tapi misalnya kalau makannya itu ditentukan, ya, yang paling harus itu 3. Ya, 1 itu ikan, nien yu, gitu ya, itu ikan diambil ejaannya, ya. Nah, terus yang kedua itu bakmi mesti ada, panjang, bakmi bihun lah, gitu ya, panjang. Dan yang ketiga itu sui kiao, itu kekayaan artinya. Jadi kan kalau sui kiao itu kayak uang dulu Tiongkok, yang kayak kapal gitu, yang tengahnya ujung. Nah itu kayak sui kiao, jadi lambangnya itu. Ini 3 harus makan. Kita jangan tahayul, saudara. Dan ada yang misalnya mau makan bandeng, harus makan bandeng. Ya, saya ingat kalau mertua saya memang kalau itu sinja itu harus bandeng, gitu ya. Kenapa? Karena bandeng itu Mandarinnya lien,
lien itu nyambung terus rezeki kita begitu ya. Jadi itu tahayul. Ingat seperti tadi Mazmur 133, berkat itu diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Dia yang hak penuh. Jadi kita tidak usah dengan di sini dikatakan ya filsafat yang kosong ya, dan juga dikatakan tradisi atau ajaran turun menurun ya. Itu roh-roh dunia. Jangan percaya. Nah itu bahasa Mandarin itu buang, singkir ya, atau jauhkan begitu. Itu malam gelap. Jadi dulunya tahayul ya, yaitu malam itu harus tetap mereka itu jangan tidur begitu ya. Jaga sampai jam 12 karena setelah jam 12 itu ada monster Nien datang begitu ya. Nien itu sebetulnya saudara-saudara mau makan katanya. Sebetulnya ya kalau menurut huruf ya itu Nien itu tahun. Ya tahun kan pasti makan kita. Nggak ada yang makin lewat tahun tambah muda gitu ya. Jadi itu diungkapkan seperti monster, seperti jin begitu. Harus ditangkal, dibuang, disingkirkan begitu ya. Bagaimana singkirkannya? Nah, ceritanya Nien ini takut sama api ya, terang gitu, dan juga merah. Nah, kalau kita pakai baju merah artinya ya sukacita, kita itu penuh dengan keberanian iman. Itu boleh sih saudara. Tapi kalau misalnya kita pikir mau supaya kita tidak dimakan atau menjadi mangsa dari Nien ya, itu salah. Misalnya juga itu Nien itu takut sama suara ledakan-ledakan. Jadi pakai petasan. Jadi ini 3 harus mereka jalankannya, petasan sama itu baju merah. Ya, jadi itu saudara-saudara tahayul begitu kita nggak usah percaya. Yang paling umum misalnya lagi nyapu. Nah, jadi kalau Sintia nggak boleh nyapu, katanya rezekinya bisa keluar. Juga jangan percaya. Kalau kita Sintia berapa lama coba? Seminggu. Bukan seminggu, sampai Capome 15 hari. Nah, bayangkan 15 hari nggak nyapu kan kotor. Sehat begitu. Tapi karena mau menyesuaikan diri, jadi katanya 3 hari aja. Kan itu sebetulnya kosong, filsafat kosong gitu ya, yang sebetulnya tidak mungkin punya. Ya, sekali lagi rezeki itu dari Tuhan. Ya, kalau kita usaha, kita punya iman bersama dengan doa, ya, penuh pengharapan, penuh kesabaran, berkat itu datang sendiri. Ya, kita bisa bagi-bagi angpau, saudara. Ya, kalau kumpul keluarga kan bagi angpau. Itu memang bagus, saudara. Tapi kalau kita beri, pikirnya itu untuk kita menangkal sesuatu, menangkal Nien begitu ya, menangkal yang negatif, itu juga salah. Kan kita diajarkan harus memberi, lebih baik memberi daripada menerima. Jadi kita berikan dengan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati, kita sudah diberkati, harus menjadi berkat. Nah, misalnya juga susul kalau misalnya ada barongsai begitu datang ya, nah harus memberi angpau gitu ya. Nah itu juga angpau artinya menangkal ya, supaya dia membawa damai, mengusir sakit penyakit di rumah. Jadi biasa mereka senang kalau ada barongsai datang, itu bahkan diundang gitu ya. Nah itu yang tahayul seperti itu kita jangan lakukan ya. Tapi kalau misalnya mau makan, silakan makan apel, makan jeruk. Ya, itu jeruk tuh tali, artinya keberuntungan, begitu ya. Untung terus begitu ya, dan besar untungnya. Terus pingko itu diambil dari ejaannya ping itu ping-pingan, pengan, gitu ya. Bahkan ada gereja kalau misalnya sinja itu dibagi jeruk sama apel. Ya, ada juga dibagi dodol. Pisang sih belum pernah.
manis, ya. Atau itu kau, kau itu ejaannya sama dengan tinggi. Jadi pupu kausen, ya. Sekarang kalau di restoran ya coba ada upacara di mana si chef itu pimpin, ya. Nah kebanyakan mungkin juga ada di dalam keluarga, ya. Itu lausan namanya. Itu dari Malaysia, ya, lausan. Ya. Bahkan yang dari Malaysia bilang ke Tiongkok, coba kalian yang di Tiongkok ikutin karena ini bagus katanya. Ya, itu cerita kebersatuan. Jadi satu piring, ya. Kemarin kita pendeta-pendeta tua diundang sama Businessman Fellowship. Nah itu begitu, si chefnya datang, ya, jadi di atas, suruh ikutin, dia ngomong apa ikutin, nah, terus gerakan ikutin, ya. Itu katanya makin ditinggi-tinggikan, si itunya makin tinggi. Pupu kausen, artinya setiap langkah terus naik, ya, jadi makin tinggi. Bukan bami, tapi misalnya wortel diserut, ya, bawang diserut, ya. Jadi itu lausan itu arti Mandarin itu untuk kita menggali hidup, jadi makin hidup, makin semarak begitu. Ya, yang pertama teriakannya si chef ini teriak nien nien yu i katanya, yaitu ikan, tapi ikannya itu saya lihat bukan ikan. Ikan palsu, kuning-kuning begitu, dipotong-potong seperti ikan. Terus dikasih jeruk, ya, nien yui. Jadi itu katanya rezekinya terus ada sisanya kan, jadi rezekinya terus nambah begitu. Ya, nanti dia teriak lagi, misalnya dia ada semangkok madu, ya, dan juga ada wangi-wangian apa, itu disiramin, ya, sambil bilang apa tuh tian mi begitu. Jadi mesti apa tuh manis-manis begitu, ya, manis-manis. Dan banyaklah kata-katanya. Kita dengerin aja. Kita nggak percaya dengan ngomongan nien yui terus betul kita tiap tahun tuh rezekinya bertambah begitu. Kita percaya Tuhan yang memberi rezeki. Tapi upacara itu upacara kebersamaan, ya, itu untuk sukacita. Karena Imlek itu hari sukacita, hari mengasihi. Itu yang paling penting. Saya selalu mengajarkan jemaat yang paling penting itu ada 3, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. 1 itu kasih tadi di Roma 12 ayat 10. Kita harus saling mengasihi, harus rukun, ya, apalagi ke anak Tuhan. Ya. Saya pernah dengar, ya, jauh-jauh datang dari luar negeri nih ke Indonesia, mau kumpul keluarga, tapi ada saudara yang satu papa lain mama, ya. Itu saudaranya ada yang mau gabung, tapi ada yang keras kepala nggak mau, karena ada sejarahnya, ya. Itu mama sama mama itu sepupu. Si mama itu baik hati, sepupu, suka diundang, ayo nginep, ayo bantu masak, apa, jaga anak gitu. Akhirnya suaminya selingkuh. Jadi ini si mamanya kan jadi kesel, ya. Aduh, tadinya pikir saya senang jadi punya teman begitu, ngapa jadi selingkuh, jadi punya anak lagi, jadi ada 2 blok anaknya. Nah, sekarang Cynthia mau kumpul, coba bagaimana menurut saudara? Bisa mengampuni? Dulunya dari orang tuanya kan musuh anaknya, kemudian diajarin harus musuh. Nah, tidak boleh saudara, tetap harus mengakui. Biar saudara lain mama, memang dulunya mungkin sejarahnya saling membenci, ada akar pahit, sekarang harus dibereskan, ya, dalam Tuhan apalagi. Dan saya tahunya itu ada yang memang sudah percaya Tuhan, tapi tetap saya nggak mengaku kamu sebagai saudara begitu. Dan itu yang salah. Firman Tuhan mengajarkan kita harus saling mengasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini dikatakan saudara, firman Tuhan itu kalau itu berlomba, saling mendahului itu berlomba untuk saling menghormati. Nah, itu
yang tadi saya bilang kasus itu kan tidak saling menghormati, padahal masih saudara. Ya, biar lain ibu, tapi kan satu bapak. Paling kalau menurut hubungan darah kan itu lebih dekat begitu ya. Bukannya hubungan dari mama nggak dekat, tapi ini dari papa, sama papanya gitu. Tapi masih saling musuh dalam Tuhan lagi. Kan itu tidak benar, saudara. Kita tidak menjalankan firman Tuhan. Filosofi yang kosong kita ikutin, ya. Tapi yang pentingnya. Maka di Matius 15, pulang bacain Matius 15, Tuhan mengecam tuh orang Farisi, ya. Katanya sudah persembahan, jadi kalau sudah persembahan nggak ada uang lagi, udah cukup, nggak usah menghormati orang tua, itu dosa. Yang kedua harus hormat. Pertama hormat sama orang tua. Maka di Sinja itu sebenarnya indahnya di malam tahun baru itu cuci. Kalau yang misalnya menangkal itu kan kita juga nggak percaya lah ya. Pakai baju merah untuk menangkal jin itu jangan, saudara. Bahkan ada apa tuh? Sekarang dibilang kuda api. Jadi nggak boleh baju merahnya seluruh merah. Kalau atas merah, seperti boksu ini bawah hitam sih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk seluruh merah, katanya nggak boleh. Seperti melawan jong sama kuda gitu. Kan itu tahayul namanya, saudara. Ya, mau pakai baju merah seluruhnya nggak apa-apa, kan saya senang. Bajunya bawa lebih muda begitu ya. Itu namanya saudara filsafat yang kosong, ya. Tapi hormat orang tua itu, Alkitab terus menekankan 10 hukum antar Allah 1:4, hukum antar manusia dari 5 sampai 10. Itu yang pertama, hormatilah orang tuamu. Bahkan janji dalam hukum itu satu-satunya hukum yang ada janji Tuhan supaya umurmu panjang dan di tempat yang Tuhan wariskan kepadamu. Jadi saudara, penting itu hormat sama orang tua. Ya, jadi kalau Sinja, ya bagaimanapun, paling misalnya kalau udah ada orang tua, ada mertua, ya harus datang hormat. Ya, bawa angpau atau kalau mau lagi lebih dari angpaunya ada, tapi bawa juga misalnya ayam, ya, atau arak. Biasanya ayam sama arak, ya. Artinya supaya orang tuanya lebih sehat, lebih kuat. Arak itu bukan arak, arak jamuan, arak jamuan, ya. Arak merah yang buat sayur begitu, ya. Dan ada yang mesti pakai ayam hidup, ya itu nggak usah percaya hari ini. Kalau bisa ayam arak obat gitu dibawain buat orang tua, begitu ya. Itu harusnya kita datang kepada orang tua. Ada yang masih juga anak Tuhan, nggak apa-apa lah kalau menurut dia sujud, biasanya ya papa mamanya duduk, dia sujud di situ, ya. Dia terima kasih apa gitu. Itu nggak apa-apa, asal jangan kamu betul-betul menyembah. Ya, kalau menyembah sama kita hormat itu beda. Misalnya pengantin, sudah ada pengantin itu kan suruh terima kasih pak orang tua. Ya. Ada yang pengantin sampai juga sujud. Ya nggak apa-apa. Ya, silakan mau sujud mau enggak, tergantung pengantinnya. Gitu. Nggak boleh sujud. Ya, kalau boksu sih sedikit bebas. Ya, misalnya pernah juga orang tuanya meninggal, ya, itu anak satu-satunya mau salah, ya. Dia itu mau di situ berlutut waktu peti keluar gitu, ya, dia mau berlutut, boleh mau boksnya boleh tapi jangan lama-lama di situ. Ya, asal dia menyatakan terima kasih hormat silakan, bukan menyembah begitu, ya. Jadi saudara-saudara, itu yang kedua, itu hormat sama orang tua sangat-sangat penting, ya. Dan kalau terjemahan bahasa Mandarin ditambah lagi, bukan hanya hormat tapi saling memaafkan. Saling 恭敬人要彼此退让，
mengalah. Ya. Jadi kita hormat sama orang, kemudian ditambahkan harus mau mengalah. Nah, banyak orang susah nggak mau mengalah ya. Kamu yang salah gitu. Ya, saya yang benar. Nggak bisa susah. Kalau kita mau menghormati seseorang, baik menghormati orang tua, saudara, kita harus bisa mengampuni. Harus kita tuh mengalah. Ya, kalau peribahasa Mandarin, kalau kita mengalah itu sudah kita hanya mundur selangkah, ya itu langit cakrawala kan cerah luar biasa luasnya. Padahal mundurnya hanya selangkah. Tuipu haiko tian kung, ya itu peribahasa yang luar biasa. Jadi silakan ngapa mundur satu. Tetapi Tuhan buka jalannya itu sampai langit terbuka, lautan lepas. Hai kan tahu yang laut. Hai kian kong, langit sampai kosong semuanya. Jadi artinya luas lapang. Ya. Firman Tuhan kan mengatakan kalau kita mengalah itu Ishak ya dari sumur, akhirnya sampai dapat Rehobot. Rehobot itu artinya Tuhan memimpin kita sampai di tempat ini. Akhirnya kita diberi daerah atau lapangan yang luas. Ya, itu Rehobot artinya. Ada gereja Rehobot. Tuhan selalu memberi kita tempat yang lega. Ya, jadi kita harus hormat. Bukan saya sama orang tua, terus kan firman Tuhan di 1 Petrus itu kan kita harus mengasihi semua orang. Jadi kita itu harus bisa mengalah. Ya. Dan kalau misalnya Cynthia makan yang manis-manis kan sudah ada manisan tuh. Ya, banyak macam manisannya. Kan beli satu itu ada pokoknya manis-manisan. Dan itu tiampan juga ya, dodol ya itu juga kan manis. Ya, apalagi dodol, saudara. Memang mereka punya pikiran begini, nempel. Jadi kita itu sengaja bukan saja buat jin itu, ya kan katanya mau nanti dia kembali lagi ke ke dunianya, nanti laporan sama ya ngomong begitu ya. Nah ini ngomongnya apa, ini ngomong, jadi kata-kata kita tuh disampaikan begitu, ya. Jadi kita nanti dituntut dengan kata-kata kita. Jadi supaya dia nggak ngomong, nggak lapor, ditempel. Itu kan bohong, saudara. Iya, bohong itu. Itu cuma ada ceritanya. Ada cerita. Nah, kita yang paling bagus itu nempel apa? Nempel diri kita punya mulut. Jamu, makan jamu. Jaga mulutmu harimau. Jadi di Sinja itu ada kebiasaan nggak boleh ngomong salah, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong. Itu nggak bagus, silakan ikutin. Nggak boleh marah lagi. Jadi kalau Sinja marah-marah, wah rezekinya hilang. Tapi ingat rezeki memang dari Tuhan. Tapi memang bagus. Ya kita harus punya kata-kata baik. Nah, waktu di sini kasih 5 bahkan. Ya, 1 mesti sering ngomong terima kasih. Ya, orang baik kepada kita terima kasih. Biar kita nggak dapat apa-apa, tapi dia baik sama kita, terima kasih. Ya, misalnya sudah ibadah jabat tangan, terima kasih atau puji Tuhan. Ya, itu kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, yang kedua itu yaitu tegur sapa, ni hao ma, ni ping an ma, gitu. Ya itu bagus. Ni cele meiyu, udah makan belum? Itu tegur sapa itu harus penting, relasi. Sekali lagi balik kasih kekeluargaan di malam tahun baru. Ya, puji Tuhan kemarin tadi ada yang bersaksi. Ya katanya malam tahun baru kumpul-kumpul keluarga kecil, sekalipun makannya nggak makan besar, tapi ada ikatan, ya, suami, istri, anak, ya, jadi satu ikat. Nah itu penting susu. Dan ingat, jangan emosi, jangan keluar kata-kata yang buruk, tapi kata-kata indah. Ya, ni hao ma kan bisa ya.
How baik tidak gitu ya. Yang kedua, yang ketiga ini saudara, yaitu kita itu kan suka sombong, ya. Nah, ini yang paling tinggi ini. Jadi kita harus mengaku, ya. 对不起，我错了， maafkan saya yang salah. Ya jangan saya nggak mau maafkan kamu, kamu yang salah. Salah kebalik, ya. 对不起，我错了。 Belajar dikit-dikit sama lainnya. Ya, 我错了， saya yang salah, ya, bagi suami istri. Ya. Nah, terus yang keempat ini tentang cinta kasih. Ya, cinta kasih itu kita menyanjung orang, jadi menyanjung orang. Ya, 有你真好. Aduh, ada kamu itu saya merasa nyaman. Ada kamu itu, aduh kamu itu teman baik. Ya, jadi ini kata-kata sanjungan. Ya. Dan yang terakhir itu mengaku diri kita kecil, tapi dia lebih hebat. Ni hao bang, kan suka dengarnya hao bang kalau lihat film gitu. Artinya kamu yang lebih hebat, kamu yang lebih pintar. Ya, saya sering, ya misalnya HP nggak bisa, anak saya suka isi orang bodoh. Sudah, puji Tuhan dong ya, papanya bodoh, anaknya pintar. Jadi saudara, kita harus selalu menyanjung orang, menghormati orang. Ya, ingat tuh 5 ya. Yang pertama, sisi kita arti puji Tuhan, sisi juga sieju, ya. Nah yang kedua itu ni hao ma, ni celek ma. Gitu ya, udah makan belum? Ya, jangan pikir kalau ditanya udah makan belum, nanti mesti terakhir gitu kan? Gitu ya. Kalau bisa ya boleh lah, ya. Namanya kan hubungan antar manusia. Gitu ya. Kalau bahasa Mandarin itu bilang, 如果没有关系就有关系，如果有关系就没有关系。Kalau ada hubungan, 有关系 itu nggak bakalan ada jadi masalah. Tapi kalau kita nggak ada hubungan, wah itu masalah besar. Ya, 有关系就没有关系。如果没有关系就糟糕了。Kalau nggak ada hubungan nih, wah celaka. Ya, kita bakalan jadi banyak masalah begitu. Ya, jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, di sini melayani. Melayani itu artinya kita harus bayar harga. Nah, bayar harga. Ingat kita sudah diberkati menjadi berkat. Bagi-bagi angpau, maka Sintia bagi-bagi angpau itu bagus, ya, dibagi itu. Entah di sini ada bagi angpau, tadi kita usia indah bagi 30 orang bagi-bagi satu angpaunya lebat. Itu tergantung gereja ya. Kalau mau boleh ke GKRI di Warna di minggu kita gabungannya kalau 1 kalau 2 jam 9. Nah itu juga dibagi-bagi angpau. Ada gereja yang bagi angpaunya dibikin angpaunya luar biasa, bagus. Tulisannya Sakti Cupuni, Tuhan memberkati kamu. Itu dalamnya nggak dikasih uang, dikasih itu seperti di rumah duka begitu, cut begitu ya. Tapi cutnya itu tulisan ayat firman. Nah itu juga bagus. Jadi bagi angpau, tapi angpaunya lebih berharga daripada uang. Firman Tuhan. Ya. Nah, jadi ini pelayanan kasih. Jadi kita harus berbuat baik, sudah. Bukan saja kepada orang yang kita cintai, tapi kepada orang yang kita misalnya pernah melukai kita, pernah menyimpan akar baik kepada kita, tetap di Sinja itu harus kita bisa memberi, bukan saya pengampunan, tapi memberikan sesuatu yang menjadi kenangan gitu, supaya dia mungkin bisa berbalik begitu. Nah itu penting sekali susu. Dan sebetulnya ya itu ini terakhir nih, jadi mungkin kepanjangan ya. 2 hal itu ada hubungan dengan sejarah sudah mengenai lampion. Itu arti keselamatan sebetulnya. Mungkin ada jarang yang tahu ya lampion itu dari dinasti apa ya, kalau nggak salah dinasti Qing, dinasti Qing itu
ada satu pemberontakan revolusioner, tapi bukan pemberontakan yang jahat, tapi yang bagus, ya, karena pemerintah bobrok begitu ya, korupsi dan sebagainya. Akhirnya ini seperti kayak kita bilang apa sih, yang pakai kacamata, yang berbuat baik sudah merampok nanti bagi-bagi. Apa itu Zoro juga. Nah seperti itu namanya Li Zicheng, Xing Li. Li Zicheng ini berontak disebut Dynasty King, ya, Dynasty King dari the book gitu, tapi dia kingnya begitu ya. Nah ini Li Zicheng ini dia berontak dan mau menyerang ke kota Kaifeng. Kota Kaifeng itu karena susah sudah masuknya, jadi perlu kerjasama dengan penduduk setempat. Jadi akhirnya nego-nego dikasih tahu kalau kami mau masuk bantu, dan tandanya kami juga akan membantu kalian. Di rumah pasang, kan malam begitu ya, mau berontaknya malam, pakai lampion. Lampionnya apakah asal aja gitu tadinya ya. Jadi kemudian pemerintah tahu, mendahului itu akhirnya pintu air dijebol ini sama pemerintah, kan jahat sih sudah. Jadi banjir kemana-mana. Jadi itu orang naik ke atap gitu ya. Nah sampai di atap tuh tetap pakai lampion begitu ya, sampai siang hari. Nah ini pemberontak itu menolong. Jadi kalau yang ada lampion ditolong, diselamatkan. Nggak ada lampion dilewatkan. Jadi kayak kisah itu itunya Paskah gitu ya, Paskah itu anak domba di tiang pintu. Jadi itu artinya sebetulnya banyak cerita-cerita sejarah itu ada banyak mirip dengan Alkitab ya. Jadi itu arti keselamatan juga. Jadi selain lampion merah kita tahu itu keselamatan. Nah kita pun sudah nggak apa-apa pasang lampion, tapi sekali lagi bukan dengan rezeki, tapi kita ingat Tuhan Maha Kasih datang membawa terang. Nah itu boleh kita terapkan begitu. Dan itu tanda keselamatan bagi yang ada tanda merah dan ada tanda terang Tuhan. Tuhan menyelamatkan. Nah itu mengenai lampion. Dan mengenai barongsai sama naga juga ada kisahnya saudara. Itu di desa di satu desa di gunung Ciling. Ciling itu sebetulnya saudara binatang keberuntungan kayak singa, tapi bukan singa, namanya Ciling gitu ya, nggak ada di dunia. Kayak funik, Fenghuang ya. Kalau dulu undangan ada funiknya, yang kayak model apa tuh cendrawasih. Tapi belum cendrawasih kan itunya kecil, kalau funik itu kan bagus begitu, dua lagi. Ya. Nah itu nggak ada di dunia, cuman lambang keberuntungan dan juga lambang itu saudara rezeki begitu, ya. Jadi tanda yang positif baik begitu, tapi nggak ada. Nah itu gunung singa lah sebutnya, Ciling ya, Ciling itu jadi barongsai saudara. Nah di situ ada sungai Lingsi. Ceritanya petani menemukan ular besar gitu. Nah ini namanya kan tahayul, jadi kalau ini cuma kita tahu-tahu aja gitu ya. Nah dipelihara sama petani itu, dan ular ini herannya katanya nggak makan itu apa tuh binatang. Bisa ular kan makan tikus, ini hanya makan biji-bijian. Ceritanya yaitu seperti cerita Solgokung itu dewa langit begitu ya, karena dihukum dilempar ke dunia begitu ya, jadi monyet gitu. Nah ini juga dewa langit dihukum dilempar jadi ular begitu. Jadi ular itu suka berbuat baik, di mana dia muncul, dia suka di gunung Ciling itu, di gunung Singa itu, dia naik pohon apa segala begitu ya. Akhirnya desa itu selalu subur dan selalu turun hujan. Nah satu kali lama nggak turun hujan dan nggak ada tuh si ular itu, nggak muncul begitu ya. Jadi ini rakyat di Zhejiang itu memberi sajian-sajiannya itu diubah, bukan biji-bijian tapi pakai ayam, babi begitu ya. Dan sekarang tuh orang
orang sembahyang gitu ya. Jadi, nah ceritanya Raja Dewa di langit itu kesal, marah. Ya, kamu sudah dihukum itu turun ke dunia ya, kan harus makan biji biang, nggak boleh makan itu samseng gitu ya. Ini makan. Jadi akhirnya susun dipenggal, si ular itu dipenggal. Ceritanya turun hujan darah merah gitu ya, dan potongan-potongan ularnya itu berserakan. Jadi penduduk di Gunung Ciling itu kan kasihan gitu sama ular itu. Ular itu kan membawa berkat kepada mereka, sering panen, sering datang hujan ya. Nah, jadi akhirnya dikumpulin, ditutup susuk begitu, dipakai kayu, digoyang-goyang, biarnya hidup lagi begitu. Tapi kan nggak bisa hidup lagi dan hukumannya. Jadi itu saudara sebetulnya ada arti sama berkorban, ya, mati, bahkan mati dipenggal-penggal begitu. Ya, cuma itu mah kita yang nggak percaya, namanya cerita, ya. Cuman kalau kita kaitkan itu ada cerita keselamatan, sama dengan lampion keselamatan. Jadi kalau kita untuk seni, olahraga, main barongsai, main liong, puter-puter, silakan. Tapi jangan pikirnya, oh kita kasih angpau terus menangkal yang jahat, menangkal yang negatif, menghilangkan sakit. Jangan. Ya. Cuman kalau untuk arti-arti sejarah, silakan tahu-tahu aja. Ya mungkin nggak ada yang tahu lah mengenai liong gimana datangnya. Cuma waktu itu dari baca buku ya, tahu gitu mengenai nian juga ya. Jadi hanya untuk kalau kita seperti mau dicocokkan tentang pengorbanan, bayar harga, pelayanan, silakan. Karena banyak kisah-kisahnya berversi-versi. Misalnya lampion, itu juga ada versi di mana Perdana Menteri, saudara, kan dia jabatan tinggi, tapi dia peduli kepada seorang dayang. Ya, seorang dayang itu sampai mau bunuh diri di malam Cap Gome. Ya, jadi namanya Yen Xiao. Jadi hari Cap Gome kan Yen Xiao Jie itu. Yen Xiao itu nama dayang. Jadi buru-buru ditarik sama si Perdana Menteri ini karena dia mungkin kepanasan lagi jalan di taman gitu ya. Kenapa kamu mau bunuh diri begitu? Oh, saya ingat sama mama. Udah lama nggak ketemu mama. Kan saya seperti di penjara di istana ini. Oh, kalau itu saya cari usaha. Nah, jadi dibikinlah lampion. Jadi sebetulnya itu lampion itu ada arti keselamatan. Ya. Sama kalau orang Chinese kan tempel-tempel merah tuh kiri kanan. Tuilian, ya. Misalnya Chun Lai Hua Kai di sini Fu Man Tang, ya, Chun Fu Man Tang gitu. Jadi bisa 4 kata, ya, atau Ping Ping An An, Jian Jian Kang Kang gitu. Itu juga kan melambangkan itu hari Paskah, ya. Darah anak domba kan di tiang pintu, ya, ada di abang pintu. Kalau dia percaya, ada tandanya. Oh, tidak mau ada tanda baru, hukuman datang. Jadi sebetulnya justru boleh sedikit-sedikit dikaitkan dengan firman Tuhan, dan yang paling penting kita selalu ingat sama Tuhan. Ya, jadi itu bagus nih Roma 12, Tuhan 12, 10, 11 tambah lagi 12. Ya, jadi 12 itu dikatakan bersukacita di dalam pengharapan. Kita anak-anak Tuhan selalu berpengharapan, jangan putus asa ya. Dan juga dikatakan sabar di dalam kesesakan, dan juga tekun di dalam doa. Jadi segala hal kita bawa di dalam doa. Jangan takut dengan segala tahayul-tahayul ya. Misalnya juga kalau masak ya mesti kalau begini ya, aduh ini rezeki dikeluarin, balikin supaya dibongkar dapur dipindahin ke sini. Dia masaknya begini. Itu tahayul. Kita dia percaya rezeki itu dari sesuatu, ya, dari apa tuh benda, ya, atau apa begitu. Kayak kalau makan saya makan nian yui, makan ikan, mesti makan ikan.
Ada ikan juga jadi makan ikan. Itu namanya bodoh, saudara. Ya. Ingat Kolose 2 ayat 8. Itu filsafat kosong. Maaf ya sampai di sini pada masih ada beberapa nggak apa-apa, kita tinggalkan aja ya. Yang paling penting ikuti firman Tuhan. Di sini dikatakan taat kepada Kristus, menurut Kristus. Itu penting. Ya saya bacakan lagi di tadi ya Roma 12. Roma 12 ayat 10 ya sampai 12-nya. Di sini dikatakan saudara, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, ya, dan saling mendahului, saling berlomba-lomba dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, mesti rajin melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. PSD, bumi surga damai. Ya, kita tunduk kepala berdoa sambil kita berdoa. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diingatkan bagaimana tentang Imlek sebagai orang percaya yang percaya pada Tuhan Yesus, di mana Imlek ini sebagian orang ada dengan tradisi nenek moyang, bahkan juga cara-cara tahayul. Tetapi kita sebagai orang percaya di dalam Kristus, kita harus mengikuti sesuai firman Tuhan. Terima kasih di mana kami sudah diberikan pengertian, dan Kau berkati terus Tuhan Bapak Pendeta Victor Kalvari, bahkan juga kesehatannya, termasuk juga pelayanannya di Tiwarna, dan juga seluruh keluarga besarnya. Kami bersyukur, terima kasih atas firman-Mu, bahwa kami diingatkan untuk tetap saling menghormati, untuk saling mengasihi, untuk saling mendahului, memberikan hormat, bahkan juga untuk sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Terima kasih semuanya ini, kami mengucap syukur atas apa yang firman sudah dikabulkan ini menjadi berkat buat kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus Gembala kami yang agung, dan Roh Kudus, Roh yang manis, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami bersyukur sudah mengakhiri ibadah malam hari ini. Tuhan berkati, biarlah grup God as Good community ini betul-betul dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dengan kebersamaan, dengan tali persaudaraan satu dengan yang lain, saling mengikat. Kami percaya kami boleh mengabarkan Injil, membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga komunitas ini makin bertumbuh, makin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga biar firman Tuhan bukan saja berlalu, tetapi kami menjadi pelaku firman, dan kami selalu taat dan menuruti Gembala kami yang agung, yang itu Yesus Kristus sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Dan terimalah berkat Tuhan, campan firman Tuhan, bukalah mulutmu besar-besar, maka aku akan menjadikan engkau penuh. Yakin, percaya, berkat Tuhan selalu penuh, dan terima berkat ini. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan gerakan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.